A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan umur yang barokah, dan semoga kita semuanya diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini akan saya sampaikan materi yang berkaitan tentang tahapan-tahapan dari sesalik suluk menuju kewusulan, dari tahapan-tahapan hati menuju ke tauhid wilayah, yaitu tahapan taholi, tahapan tahali, dan tahapan tajali. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, di dalam setiap diri manusia ini ada beberapa duduknya hati. Ada kala duduknya hati ini ada di taholi, ada di tahali, dan selanjutnya berada di tajali. Disitulah tahapan-tahapan dalam pengamalan hati yang masing-masing seseorang manusia itu berbeda-beda. Tergantung kepada seorang manusia tersebut mengamalkannya hanya main-main atau secara sungguh-sungguh. Tergantung diri hamba tersebut. Apa yang dimaksud taholi, apa yang dimaksud tahali, dan apa yang dimaksud tajali. Di sini nanti kita uraikan satu persatu. Mudah-mudahan saudara-saudariku semuanya mendengarnya tidak hanya setengah-setengah. Kalau mendengarnya hanya setengah-setengah, ya tentu dan pasti pemahamannya akan berbeda atau alias gagal paham. Dalam pendidikan tauhid ada istilah taholi, tahali, dan tajali. Dan itu untuk mengelompokkan diri hati manusia
di sana bentuk fisiknya karena masih di dalam dunia ini. Proses seseorang manusia sebelum, sedang, dan sesudah menemukan yang dimaksud jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang dimaksud kita sudah sampai ma'rifatullah. Karena di dalam perjalanannya si salik suluk menuju kewusulan, dari beberapa tahapan-tahapan tadi itu ada dua golongan atau ada dua orang. Yang pertama, ada orang melalui jalan di mana jalan itu di atas jalannya hawa nafsu, di atas jalannya kesenangan-kesenangan duniawiyah ini, di atas jalannya langkah-langkahnya setan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jalannya di atas menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana jalan ini adalah jalan kebenaran, jalan hidul haq, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, mari kita kupas satu demi satu secara perlahan-lahan. Yang pertama, apa yang dimaksud taholi? Taholi adalah sesuatu yang ada di dalam hati seseorang masih melihat bahwasanya yang bisa berbuat adalah makhluknya. Hati seseorang hamba, hati seseorang manusia yang hanya digunakan akalnya alias sifat basariyah ini, mata kepala ini, duduknya di dalam taholi itu, di mana seseorang hamba tersebut meyakini, mengimani, menyatakan bahwasanya yang bisa berbuat apa-apa itu adalah makhluknya. Di sini belum bisa melihat Tuhan atau belum bisa dikatakan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah masih dianggapnya gaib alias sama, atau dikatakan remeng-remeng. Karena makhluk tersebut meyakini bahwa dia yang bisa segala-galanya, baik di dalam diri manusia tersebut atau di luar diri manusia tersebut, termasuk alam semesta ini. Dialah yang bisa berbuat segala-galanya. Contoh, saya ini hamba sebagai manusia adalah orang
zalim. Saya hamba ini orang yang memiliki kekuasaan. Saya hamba ini yang memiliki pangkat dan jabatan. Saya hamba ini orang yang sudah tua. Sehingga hambanya muncul, ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin disegani, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang dimaksud duduknya masih di dalam taholi. Kalau di dalam makom adalah makom mukadoro. Makom yang masih buta terhadap Allah. Allahnya masih dianggap gaib alias samar. Jika dalam diri manusia masih duduknya di taholi, masih mengimani bahwa seorang hamba ini yang bisa segala-galanya, dan hati ini belum bisa dibersihkan, maka hati seorang hamba tersebut masih dikatakan gelap. Baik gelap di alam dunia ini, lebih-lebih di alam akhirat nanti. Ya pasti mengalami kegelapan. Terserah kita mau gelap dunia dan akhirat atau tidak. Kalau mau gelap, ya silakan. Penyampaian-penyampaian seperti ini diabaikan atau dibiarkan begitu saja, seolah-olah tidak ada gunanya, seolah-olah tidak ada manfaat. Silakan. Tapi kalau kita diri manusia ini mau baik, ya silakan kita sama-sama belajar dan sama-sama saling membenahi hati kita ini. Bukan jasmani ini, tapi hati kita ini. Jika seorang hamba tersebut belum bisa dibenahi, ya maka mengalami kegelapan. Bahkan kita manusia ini tidak memperhatikan, mulai dari akil balik sampai tua pun masih banyak manusia yang duduknya di taholi, alias masih memperhatikan duniawiyah ini saja, hanya jasmaniah ini saja, seolah-olah alam akhirat itu tidak penting. Katanya yang penting sembahyang, katanya yang penting saya sholat, katanya yang penting saya beribadah, bertakwa. Ya hanya sekedar duduk seperti itu. Tetapi manusia itu lupa bahwa manusia ini diberikan jasad dan rohani. Yang dipertanggungjawabkan itu bukan hanya sekedar jasad, tapi rohani ini. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya kita manusia masih banyak yang mengalami kegelapan. Makanya di dalam syariat pernah dikatakan oleh guru-guru ngaji kita, oleh ulama-ulama kita, bahwasanya ada yang mengatakan
Mengapa ya Allah? Mengapa saya di akhirat ini? Mengapa saat ini saya dalam keadaan buta? Padahal dalam dunia saya tidak buta. Nah, di situ penyesalan timbul. Yang namanya penyesalan tidak ada gunanya alias mubazir. Sebelum penyesalan itu datang, makanya ajaran-ajaran dinul haq seperti ini ya harus diikuti atau dipahami. Supaya apa? Supaya diri kita bisa kembali fitrah atau menjadi manusia yang memiliki keluhuran budi. Karena kebanyakan manusia itu dalam bertauhidnya masih di la ilaha illallah, belum illallah. Sebatas makhluk itu, sebatas mengimani makhluk itu yang bisa berbuat apa-apa. Terjadilah tertutupnya hati. Nah, disitulah yang dikatakan masih duduk di taholi, atau kalau bisa disebut itulah golongan-golongan ahli hujah, ahli tertutupnya hati. Kita sebagai manusia mau beragama apapun terserah. Selama manusia itu duduknya masih di taholi, masih di ahli hijab, masih meyakini dan mengimani bahwa yang bisa segala-galanya itu makhluk, maka manusia tersebut dikatakan mengalami kegelapan. Lebih-lebih kegelapannya nanti di akhirat. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Yang kedua, kita akan membahas yaitu yang dimaksud tahali. Tahali adalah proses pembersihan hati, penafikan diri, pensucian hati dari kotoran-kotoran hati ini yang disebut keakuan hamba ini, keakuan makhluk ini yang bisa segala-galanya itu dibersihkan. Tetapi dalam pembersihan ini, dalam duduk di tahali ini, hanya dilakukan oleh orang-orang yang mau menerima ajaran dinul haq. Hanya dilakukan oleh orang-orang yang serius ingin membersihkan hati. Hanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin bisa kembali kepada Allah, yang hanya ingin selamat di akhirat. Kenapa saya katakan begitu? Karena saat ini sudah jarangnya orang-orang yang memperhatikan tentang kerohaniannya. Khususnya, mohon maaf sebelumnya, di dalam organisasi atau di dalam keluarga kita sendiri, yang hanya diperhatikan hanya jasmania saja. Penyampaian kerohaniannya hanya berupa isaroh-isaroh, sehingga generasi penerusnya tidak paham.
Setelah dipahamkan, mereka menganggap ini pelajaran apa? Ini pelajaran yang enggak berguna. Mereka gagal paham. Dianggapnya di dalam keluarga besar kita sendiri, persaudaraan setia Trinate, yang dipelajari ilmu kesaktian alias ilmu sakti, alias juga hanya dipelajari ilmu jasmani ini. Tetapi lupa bahwasanya yang paling penting adalah kerohanian ini, supaya menjadi manusia berbudi luhur. Kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Yang salah siapa? Yang salah adalah diri kita sendiri sebagai pelatih, tidak pernah disampaikan. Gimana mau menyampaikan, mau kita sendiri tidak tahu. Sudah tahu, tidak mau bertanya kepada yang tahu. Akhirnya tidak tahu semua alias buta. Ya salah siapa? Ya salah ya kita lagi. Kembali kepada diri kita sendiri. Itulah saudara-saudaraku. Ya, mari kita perbaiki keadaan ini yang lebih baik. Ya, semoga ke depan pasti menginginkan semuanya jauh-jauh lebih baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan tahalul, pembersihan hati, proses pembersihan hati makhluk atas keakuan dirinya hamba ini yang bisa segala-galanya. Yang ada dia berupaya, yang ada manusia kita ini berupaya melakukan uzlah, melakukan meditasi, atau dikatakan kholwat. Dia berupaya sungguh-sungguh ingin membersihkan hati. Bahwasanya dia sudah mengimani, sudah meyakini bahwasanya yang bisa berperan itu hanya Allah, atau bisa saya katakan yang bisa berperan itu hanyalah hidup. Yang bisa berkehendak hanyalah Allah. Yang bisa berucap hanyalah Allah. Yang bisa melihat mata ini hanyalah Allah. Hati seorang manusia atau seorang hamba itu sudah meyakini bahwa dirinya tidak bisa berbuat-buat hambanya, tapi yang bisa berbuat hanyalah Allah. Contoh, biar mudah dipahami. Yang menggoreng ini, tangan saya kalau nggak digerakkan oleh Allah, tidak bisa bergerak. Mata ini jika tidak bisa dilihatkan oleh Allah, maka tidak bisa. Telinga ini jika kita tidak didengarkan oleh Allah, maka kita tidak bisa mendengar. Nah, itulah duduknya sudah ditahali, alias sudah mengimani, meyakini bahwasanya yang bisa berbuat hanyalah Allah. Tanpa Allah la haula wala quwata illa billah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak ada daya dan upaya apapun. Itu sudah duduk di. Tetapi hal ini harus dilakukan secara konsisten, secara kontinu, secara terus-menerus, tidak hanya asal-asalan. Karena Allah melihat hambanya mana yang serius dan mana yang tidak. Itulah saudara-saudaraku, sifatnya atau judulnya masih di dalam tahap.
Sekarang yang terakhir adalah tajalli. Tajalli ini adalah setelah hati ini terkikis atas keakuan makhluk ini, atas keakuan hamba ini yang bisa segala-galanya, di situ terjadilah yang disebut tajalli. Dan ini tidak bisa dibuat-buat. Dan ini tidak bisa direka-reka. Dan yang bisa hanyalah Allah yang memperjalankan diri seorang hamba yang serius tadi. Tergantung diri kita mau serius atau tidak. Kita ini mau dijadikan kekasih Allah atau tidak. Hanya itu saja permasalahannya. Kita ini masih memperhatikan jasmani ini atau kita masih memperhatikan rohani. Nah, di dalam tajalli itu adalah penetapan bahwasanya akunya ini hidup. Hidup yang memiliki nama Allah, yang memiliki nama Sang Yang Widi, yang memiliki nama Sang Maha Tunggal, yang berbicara, yang membicarakan ini Allah, yang melihat, yang melihatkan ini Allah, yang mencium, yang menciumkan ini Allah, yang berjalan kaki, yang menjalankan kaki itu Allah. Nah, di situ iman seseorang sudah di dalam tajalli. Caranya gimana? Dengan cara melakukan uzlah, kholwat, baik dalam keadaan sepi maupun rame, itu pun bisa. Zikir yang seperti apa? Ya kita lakukan dengan zikir sirul asro. Zikir yang sudah mengimani, yang zikir yang hanya dirasakan bahwa di dalam diri kita ini maupun di luar diri kita ini yang bisa segala-galanya itu hanyalah hidup. Itu akan berjalan dengan sendirinya. Allah sendiri yang nanti akan memperjalankan bagi hambanya yang akan serius. Itulah yang dimaksud dengan tajalli. Dan ini hanya terjadi kepada seseorang hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa dikatakan hamba tersebut sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi hamba-hambanya yang dikehendaki, hamba-hambanya yang seperti apa? Yang serius, yang memperhatikan rohaninya, yang memperhatikan akhiratnya, yang memperhatikan akan kematian. Tergantung kita bagaimana hamba tersebut mau serius-serius membersihkan hati atau tidak. Nah, disitulah yang dimaksud tajalli. Tajalli tersebut sudah mutlak. Apa yang dilihatnya itu yang pertama kali yang diingat hanyalah Allah. Contoh, kita melihat burung. Yang pertama kali dilihat bukan burungnya tapi Allah. Nah, itu yang disebut dengan ahli suhud. Nah, tergantung dalam ahli suhud itu tergantung istiqomahnya.
kalau kita ingatnya hanya sedikit, banyak lupanya, itu masih di makom fana. Kalau banyak ingatnya, sedikit lupa, itu di makom kamil. Kalau sudah ingat terus terhadap Allah, ingat terus terhadap hidup ini, hamba tersebut sudah ditaruh di makom takwa. Tetapi jangan berkecil hati, antara fana, kamil, dan takwa itu sudah sampai di makom musyahadah, atau kita sudah dijadikan oleh kekasihnya Allah. Tergantung kita bagaimana istiqomahnya. Istiqomahnya melakukan zikir asror di setiap waktunya, baik di dalam sholat maupun di dalam aktivitas di luar, baik di dalam keadaan santai ataupun dalam keadaan kita bekerja. Nah, tergantung kita. Saudara-saudariku, itulah tadi tahapan-tahapan proses menuju musyahadah, atau masih proses menuju ma'rifat. Ada yang namanya itu ditaholi, tahali, dan tadali. Itulah yang disebut proses diri seorang diri manusia menuju ke ma'rifat. Mudah-mudahan penyampaian yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti, difahami, ditularkan kepada yang lainnya, syukur-syukur diamalkan. Itulah saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan, yang baru bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diamalkan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang sekiranya kurang pas. Jika kurang berkenan di hati, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.